Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sahabat Durmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan respon, aku akan jawab panggilan mereka ketika dia memanggil diriku. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiah yang jauh lebih besar yang dapat kita pahami dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila engkau wahai Muhammad ditanyakan oleh hambaku tentang diriku, ya, seorang hamba meminta kepada Allah, maka jawablah, aku dekat. Itulah ijabah doa yang termahal yang diperoleh oleh seorang hamba dari segala daftar-daftar permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah itu? Hadiah qurbah, hadiah kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, kita sering fokus kepada daftar-daftar yang kita minta dalam doa. Tapi kita lupa pada sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu semua, yaitu fa inni qarib, aku maha dekat. Maka kedekatan Allah itulah pemberian yang termahal yang Allah berikan kepada hamba. Sama seperti seseorang yang biasa saling minta-meminta ketika dia dalam jarak yang sangat jauh. Namun ketika dia sudah saling bertemu, maka tanpa meminta pun pemberian itu datang. Ada analogi berikutnya. Seorang anak yang merantau pergi kuliah, maka biasanya sang anak mengontak orang tuanya atau orang tua memberikan belanja. Lalu bunyilah handphonenya, akan mengirimkan belanja. Seorang anak terkadang mengingat orang tuanya bahwa belanjanya sudah habis. Inilah efek dari jauhnya jarak. Lalu bagaimana apabila sang anak pulang kampung? Sang anak kembali berkumpul dalam keluarganya. Maka tanpa meminta pun, maka pemberian itu sudah ada di hadapannya. Keluarganya qarib dengan dirinya, dirinya pun qarib dengan keluarganya. Maka Allah walillahil mathalul a'la. Allah itu jauh lebih qarib kepada hamba dari keluarga hamba terhadap dirinya. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita muncul keluhan, mengapa doaku tak juga dikunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya hadiah qurbah tadi adalah hadiah yang paling besar. Oke lah, namun karena kita manusia biasa, selalu terpukau dengan list-list permintaan, lalu mengapa doa kita tidak juga direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti Allah tidak merespon. Coba kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dulu bahwa doa itu berfungsi untuk izharu faqatil ubudiyah. Fungsi doa itu adalah untuk menunjukkan betapa abidnya kita, betapa hinanya kita. Jadi spirit doa itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang betul-betul butuh kepada Allah. Tidak lagi terkonsentrasi kepada apa yang dia minta. Akan tetapi ketika dia sudah mau berdoa, itulah pemberian terbaik yang Allah berikan. Dia menghambakan diri kepada Allah. Dia merendahkan diri kepada Allah. Merasakan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan menarik. Mengapa seseorang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa benar tidak diijabah? Dalam sebuah riwayat dalam kitab ini disebutkan, Innal abada yad'u Allah ta'ala wa huwa yuhibbuhu fayaqulu ya Jibril akhir hajata abdi fa inni uhibbu an asma'a sawtah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah
dan Allah cinta kepada orang yang berdoa ini. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tolong diundur hajat hambaku ini, karena aku sangat suka mendengar suara rintihannya ketika berdoa." Wa innal 'abda la yad'u Allah wa huwa yubghiduhu fayaqulu ya Jibril iqdi li 'abdi hajatahu fa inni akrahu an asma'a sautah. Ada juga seorang hamba yang berdoa kepada Allah dan Allah membenci hamba ini. Allah tidak suka hamba ini. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, cepat segera tunaikan hajat hambaku ini karena aku tidak suka mendengarkan suaranya." Maka berhusnuzonlah kita kepada Allah. Apabila kita sudah merintih berdoa ilhah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, tapi kita merasakan tak juga dikunjung oleh Allah permintaan-permintaan kita itu, maka bisa jadi Allah sangat mencintai kita. Bisa jadi Allah sangat menyukai suara kita. Maka sehingga Allah bermain dengan kita. Allah undur untuk memberikan apa yang kita minta karena Allah suka. Namun hati-hatilah apabila kita berdoa sekejap besoknya Allah balas. Berdoa sekarang, besok Allah balas. Apakah itu benar-benar nikmat ataukah istidraj? Atau jangan-jangan Allah tidak suka mendengar suara kita sehingga lekas Allah berikan. Apa buktinya ketika kita dibenci oleh Allah ketika berdoa? Sesaat kita diberikan oleh Allah permintaan kita itu, esoknya kita tak lagi berdoa, esoknya kita lagi tak bersyukur, lupa. Setelah dikasih dia lupa kacang akan kulitnya. Itulah seorang hamba yang kufur nikmat. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah dengan pemberian, besoknya lupa. Nah, itulah seorang hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberian yang disegerakan oleh Allah itu adalah pemberian kebencian, pemberian yang disebut dengan istidraj. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah adab berdoa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara adab doa itu adalah Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin." Allah tidak akan merespon doa dari pemilik kalbu yang bermain-main dan lalai kepada Allah. Dia meminta kepada Allah tapi fokus kepada apa yang diminta. Semestinya adab seorang yang meminta adalah dia meminta kepada Allah, kalbunya fokus kepada Allah. Maka seorang hamba yang berselingkuh dalam doanya tidak akan Allah ijabah doanya. Allah la yastajibu du'a 'abdin min qalbin lahin. Allah tidak akan menjawab doa seorang hamba dari hatinya yang bermain-main, yang berselingkuh, yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah makna doa yang kita pahami selama ini. Apabila kita doa sebagai alat untuk menagih Allah, maka jadikanlah doa itu sebagai alat menunjukkan betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, doa adalah salah satu sinyal bahwa Allah akan menurunkan apa yang dulu pernah dicatatnya jatahnya untuk kita. Jadi doa tidak akan pernah mengubah takdir yang lalu, tidak akan pernah. Tidak akan mengubah catatan-catatan itu. Tapi mengapa kita disuruh berdoa? Karena biasanya doa itu menjadi sinyal bagi kita bahwa sesaat lagi Allah akan menurunkan apa yang dulu pernah dituliskannya di Lauhul Mahfuz. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang doa. Semoga kita memahami hakikat doa. Semoga kita tidak salah menafsirkan tentang doa. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.